Halo, perkenalkan nama saya Irene Belva Krismelda dari kelas 12 IPA 8, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pertahanan dan penyerangan dalam sepak bola. Sistem pertahanan sepak bola. Setidaknya ada 3 sistem pertahanan yang kerap digunakan dalam sepak bola, yakni zona marking, man-to-man marking, dan kombinasi dari keduanya yaitu zona marking dan man-to-man marking. Yang pertama, zona marking. Sistem pertahanan ini menggunakan 4 poin penting agar sistem zona marking atau penandaan zona bisa berjalan sukses. Tim yang memainkan zona marking akan melakukan dengan melihat posisi rekan satu timnya, posisi bola, posisi ruang terbuka, dan posisi pemain lawan. Zona marking mengharuskan sebuah tim bergerak sebagai satu kesatuan serta bergantung pada posisi bola. Konsepnya terletak pada jarak antar pemain. Kekompakan menjadi komponen kunci dari sistem ini, di mana pemain menutup ruang dan sengaja meninggalkan posisinya. Pemain harus keluar dari posisinya agar ada peluang menutup opsi tim lawan melakukan operan kepadanya. Gambar di atas adalah contoh dari konsep zona marking. 2. Ada man-to-man marking. Sistem pertahanan man-to-man marking merupakan sistem sederhana. Sejumlah pemain cukup menjaga pemain lawan agar menyulitkan pergerakannya. Misalnya pelatih cukup memberi instruksi pada anak asuhnya untuk menjaga pemain lawan. Tugas ini terlihat sangat mudah, namun jika yang dijaga adalah pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau mempunyai fisik yang bagus, pemain akan sulit untuk terus menjaga pemain yang dijaganya. Namun sistem man-to-man marking memiliki kekurangan. Itu terjadi saat tim lawan mencoba melakukan rotasi posisi. Jika itu terjadi, bisa menciptakan malapetaka di seluruh sistem pertahanan, karena pemain melakukan man-to-man marking yang akan meninggalkan posisinya dan menghadapi dilema apakah mengikuti pemain yang dijaganya penanda atau tidak. Yang ketiga, ada kombinasi atau zona marking dan man marking. Dalam sepak bola modern, jarang tim hanya menggunakan satu cara untuk melakukan sistem pertahanan. Beberapa yakni kualitas di tim lawan, kualitas pemain, formasi, dan kondisi pemain. Pelatih seringkali sangat fleksibel dalam hal memilih sistem apa yang dilakukan, apakah zona marking atau man marking. Biasanya juga seorang pelatih menggunakan kedua sistem pertahanan. Misalnya, sebuah tim akan melakukan zona marking, namun ada satu pemain yang biasanya penyerang akan melakukan man marking agar bisa memberikan tekanan pada pemain lawan yang sedang menguasai bola. Yang selanjutnya ada sistem penyerangan sepak bola. Yang pertama, pola menyerang dengan struktur tersusun. Biasanya pola seperti ini diterapkan melibatkan seluruh pemain untuk berada dalam posisi masing-masing. Pergerakan itu juga harus dilakukan dengan memperhatikan posisi pemain lain yang sejajar. Pola seperti ini sering disebut dengan free role playing dalam sebuah pertandingan. Contoh yang paling mudah untuk dilihat adalah seorang gelandang tengah yang memang berada di bagian tengah lapangan tidak keluar dari posisinya saat seluruh pemain melakukan serangan. Gelandang tengah itu tetap berada di bagian tengah lapangan untuk menjaga ritme penyerangan yang dilakukan oleh pemain lain. Yang kedua, ada pola menyerang untuk pertahanan lawan yang rapat. Strategi lain yang dilakukan untuk menjebol pertahanan lawan adalah dengan menerapkan pola menyerang di area yang sangat rapat. Kondisi seperti ini sering dilakukan pada saat tim lawan menerapkan atau menempatkan strategi bertahan dengan menggunakan back yang cukup banyak. Contoh dari pola menyerang seperti ini dengan menempatkan pemain sayap kiri dan kanan yang terus melakukan pola menyerang. Pemain itu akan memberikan umpan atau crossing dari sisi kiri dan kanan kepada striker. Yang ketiga, ada pola menyerang untuk memanfaatkan ruang kosong. Ini adalah pola menyerang yang memang sering menjadi pilihan utama dari strategi pelatih kepala. Biasanya pelatih akan menempatkan striker tunggal dengan skill menggiring bola yang baik. Namun dukungan dari striker ini berasal dari pemain lain yang memiliki jarak tertentu seperti gelandang serang, sayap kiri, dan sayap kanan. Formasi sepak bola. Ada beberapa pilihan tipe formasi yang sering digunakan untuk strategi menyerang dalam sepak bola. Masing-masing dari tipe seperti ini memang cukup ideal dan harus disesuaikan dengan skill pemain. Beberapa tipe formasi itu terdiri dari: yang pertama, formasi 4-3-3. Ini adalah formasi yang akan menempatkan 4 back, 3 gelandang, dan 3 penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat satu pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan.
Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Yang kedua ada formasi 4-2-4. Ini adalah formasi yang akan menggunakan 4 back, 2 gelandang, dan 4 penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat satu pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 pemain penyerang kanan luar. Yang ketiga, formasi 4-4-2. Formasi bola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan, sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang. Di atas adalah contoh dari formasi 4-3-3, 4-2-4, dan 4-4-2. Terima kasih.